Namun siapa sangka, kepergian sang ayah justru menjadi awal dari perjalanan hidup yang akan menyeret Dwi pada penyesalan paling besar dalam hidupnya. Dan yang lebih menyakitkan, saat ada satu lelaki sederhana yang rela mencintainya dengan tulus, Dwi justru menghina dan membuangnya begitu saja. Padahal, lelaki itulah yang suatu hari nanti akan menjadi satu-satunya orang yang tetap bertahan ketika seluruh dunia meninggalkannya. Halo sobat pendengar, ketemu lagi dengan saya di channel Cerita Tanpa Nama. Tapi sebelum cerita ini dimulai lebih jauh, coba tulis di kolom komentar kalian mendengarkan cerita ini dari daerah mana? Apakah dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Kalimantan, atau mungkin ada yang mendengarkan dari luar negeri? Dan jangan lupa siapkan kopi atau teh hangat kalian, karena cerita ini akan menguras emosi sampai akhir. Mari kita mulai. Bab 1. Cinta yang tulus yang diremehkan. Angin pagi berhembus pelan melewati hamparan sawah desa Ciburial. Burung-burung kecil berterbangan di antara pohon kelapa, sementara suara ayam berkokok saling bersahutan dari rumah warga. Di desa itulah Dwi tinggal. Sejak kecil Dwi dikenal sebagai gadis paling cantik di kampungnya. Kulitnya putih bersih, matanya bulat teduh, dan senyumnya selalu membuat siapa saja yang menoleh ketika melihatnya berjalan melewati jalan desa. Banyak pemuda diam-diam menyukainya, namun Dwi bukan gadis yang mudah jatuh cinta. Ia memiliki mimpi besar. Dwi tidak ingin selamanya hidup di desa miskin itu. Ia ingin pergi ke kota, memakai pakaian bagus, hidup nyaman dan tidak perlu memikirkan uang setiap hari seperti kedua orang tuanya. Ayah Dwi adalah seorang petani sederhana. Meski penghasilannya tidak besar, ia selalu bekerja keras demi keluarga. Sementara ibunya membantu perjualan gorengan kecil-kecilan di depan rumah. Hidup mereka memang sederhana, tetapi dulu masih terasa hangat dan cukup bahagia. Sampai penyakit mulai menyerang ayah Dwi. Awalnya hanya batuk biasa, namun lama-kelamaan tubuh lelaki tua itu semakin kurus dan sering sesak napas. Biaya pengobatan pun mulai menguras tabungan keluarga sedikit demi sedikit. Sawah kecil milik keluarga mereka pun akhirnya dijual. Namun takdir berkata lain. Ayah Dwi tetap tidak bisa diselamatkan. Hari itu Dwi merasa dunianya sangat runtuh. Tangisan ibunya memenuhi rumah kecil mereka. Para tetangga datang silih berganti memberikan doa dan berbelasungkawa. Di sudut ruangan, Dwi duduk diam menatap lantai. Pikirannya kosong. Yang ia rasakan hanya ketakutan. Takut miskin, takut kelaparan, takut hidup susah. Dan sejak hari itu, Dwi mulai membenci kemiskinan. Hari-hari setelah kematian ayahnya terasa sangat berat. Ibunya mulai sering sakit-sakitan karena terlalu lelah bekerja. Hutang pengobatan pun belum lunas. Penghasilan dari jualan gorengan bahkan sering tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kadang mereka hanya makan nasi dengan garam. Kadang Dwi harus menahan lapar demi ibunya bisa makan lebih dulu. Tetapi di tengah kesulitan itu, ada satu orang yang selalu datang membantu tanpa diminta. Asep, pemuda sekampung yang bekerja sebagai kurir paket. Asep sebenarnya sudah lama menyukai Dwi sejak mereka masih sekolah dulu. Namun ia sadar dirinya bukan siapa-siapa. Pekerjaannya hanya seorang kurir, penghasilannya pas-pasan. Wajahnya pun biasa saja. Ia tidak setampan lelaki-lelaki kota yang sering muncul di media sosial yang dilihat Dwi setiap hari. Meski begitu, Asep tidak pernah menyerah memperhatikan Dwi. Kadang ia datang membawa beras, kadang diam-diam membelikan obat untuk ibu Dwi.
Dan saat hujan deras membuat atap rumah Dwi bocor, Asep rela memanjat malam-malam demi memperbaikinya. Tetapi semua perkorbanan itu tidak pernah dianggap istimewa oleh Dwi. Di mata Dwi, Asep hanyalah lelaki miskin yang tidak akan mampu mengubah hidupnya. Suatu sore, Dwi sedang duduk di depan rumah sambil memainkan posternya. Ia melihat video kehidupan mewah perempuan-perempuan di kota. Kafe mahal, mobil bagus, liburan ke luar negeri. Dwi hanya bisa menarik napas panjang. Aku capek hidup kayak gini, gumamnya pelan. Lama kemudian Asep datang membawa kantong plastik berisi sembako. Aku tadi lewat pasar, Wi. Sekalian beli buat kamu sama ibu. Dwi hanya melirik sekilas. Taruh aja di dapur. Saya pun tersenyum kecil meski sambutan Dwi begitu dingin. Gimana kabar ibu? Masih sakit. Nanti kalau ada apa-apa bilang aja ya. Dwi pun tak menjawab. Asep sebenarnya sadar Dwi tidak pernah benar-benar menyukainya. Tetapi entah kenapa hatinya tetap sulit untuk berpaling. Baginya, melihat Dwi tersenyum saja sudah cukup membuatnya bahagia. Hari demi hari berlalu, perhatian Asep semakin besar. Bahkan warga kampung mulai yakin kalau suatu hari nanti Asep akan menikahi Dwi. Namun mereka tidak tahu, di dalam hati Dwi justru tumbuh rasa malu memiliki lelaki seperti Asep di dekatnya. Baginya, Asep itu terlalu sangat sederhana, dan Dwi tidak mau hidup susah selamanya. Suatu malam setelah pengantar paket sampai larut, Asep memberanikan diri datang ke rumah Dwi. Langit desa malam itu dipenuhi suara jangkrik. Lampu-lampu rumah warga mulai padam satu persatu. Dwi sedang duduk di bawah pohon mangga depan rumah ketika Asep datang dengan wajah kuku. Tangannya berkeringat dingin. Sudah berkali-kali ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk bicara. Ada apa malam-malam kesini? Tanya Dwi datar. Asep duduk pelan di kursi bambu. Aku mau ngomong sesuatu. Dwi menatapnya malas. Asep pun hanya menarik napas panjang. Aku sayang kamu, Wi. Sunyi. Hanya suara angin malam yang terdengar pelan. Aku tahu aku belum punya apa-apa, tapi aku janji bakal kerja keras. Aku pengen serius sama kamu. Namun, bukannya tersentuh, Dwi justru tertawa kecil. Tawa yang membuat dada Asep terasa sesak. Kamu serius ngomong kayak gitu? Asep hanya mengangguk pelan. Aku memang cuma kurir, tapi belum selesai berbicara, Dwi memotong dengan tatapan meremehkan. Kamu sadar gak sih? Hidup kamu aja itu susah. Mau ngajak aku hidup menderita juga. Asep pun hanya terdiam. Setiap kata dari mulut Dwi terasa seperti pisau yang menusuk dadanya perlahan. Dwi berdiri sambil melipat tangan di dada. Aku gak mau hidup miskin terus. Aku pengen hidup enak. Dan itu gak bakal aku dapatin kalau aku sama kamu. Mata Asep pun mulai memerah. Tetapi ia tetap mencoba tersenyum kecil. Aku bisa berubah, Wi. Namun Dwi pun hanya menggeleng. Kamu itu terlalu biasa buat aku. Kalimat itu benar-benar menghancurkan hati Asep. Untuk beberapa detik, lelaki itu hanya diam menunduk. Lalu perlahan ia berdiri. Maaf kalau aku sudah ganggu. Asep berjalan pergi meninggalkan rumah Dwi yang sang dengan langkah lemah. Sementara Dwi hanya memandang punggung lelaki itu tanpa rasa bersalah sedikit. Malam itu, hati seorang lelaki tulus hancur untuk pertama kalinya. Tetapi anehnya, meski sudah direndahkan seperti itu, Asep tetap mencintai Dwi. Sementara di dalam kamar kecilnya, Dwi kembali membuka media sosial. Ia melihat kehidupan gemerlap kota yang begitu indah di layar ponselnya. Dan saat itulah satu keputusan besar mulai tumbuh di dalam pikirnya. Ya, ia harus pergi dari desa itu. Apapun caranya, karena Dwi percaya
Kebahagiaan hanya bisa didapat dengan uang dan kemewahan. Tanpa ia sadari, keputusan itu justru akan menyeret hidupnya pada kehancuran yang perlahan mulai menunggu di depan mata. Oke sobat pendengar, demikian cerita dari bab 1 ini. Pesan moral dari bab pertama ini adalah jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaan dan penampilan sederhana. Karena ketulusan hati sesekali datang dari orang yang tidak kita sangka. Dan terkadang orang yang paling tulus justru adalah orang yang paling sering ingin kita sakiti kita lah. Lanjut di bab berikutnya. Bab 2. Gemerlap kota dan lelaki penuh tipuan. Pagi itu langit desa tampak mendung ketika Dwi berdiri di depan rumah kecilnya sambil membawa tas lusuh berisi beberapa pakaian. Di teras rumah, ibunya duduk diam dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kamu yakin, Wi, mau pergi ke kota sendirian?" tanya ibunya pelan. Dwi hanya mengangguk cepat. "Aku capek hidup miskin terus, Bu. Aku nggak mau hidup kayak gini selamanya." Ibunya menatap Dwi lama. Sebagai seorang ibu, ia sebenarnya takut melepas anak perempuannya pergi ke kota tanpa saudara, tanpa pengalaman, tanpa siapa-siapa. Tetapi ia juga sadar, ia tidak lagi mampu memberi kehidupan yang layak untuk Dwi. Akhirnya perempuan tua itu hanya bisa menghela napas panjang. "Hati-hati di kota, jangan salah pergaulan." Namun nasihat itu hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan. Karena sejak awal yang ada di kepala Dwi hanyalah satu, uang dan kehidupan mewah. Di ujung gang desa, Asep berdiri diam memperhatikan Dwi dari jauh. Ia baru tahu pagi itu bahwa Dwi akan pergi meninggalkan kampung. Ada rasa sesak di dadanya, tetapi ia sadar dirinya tidak punya hak untuk melarang. Saya pun memberanikan diri mendekat. "Kamu jadi pergi?" Dwi menoleh sekilas lalu mengangguk. "Iya." Asep tampak ragu beberapa detik sebelum akhirnya menyerahkan sebuah amplop kecil. "Ini ada sedikit uang tabunganku buat pegangan di jalan." Dwi sedikit terkejut. "Aku nggak minta, aku tahu. Tapi kota nggak seindah yang kamu pikir, Wi." Dwi mengambil amplop itu tanpa banyak bicara. Bukan karena tersentuh, tetapi karena memang ia membutuhkan uang. "Kalau nanti kamu susah, kabari aku ya," ucap Asep lirih. Namun Dwi hanya tersenyum tipis. "Aku ke kota buat sukses, Sep, bukan buat balik jadi orang susah lagi." Kalimat itu kembali menusuk hati Asep. Tak lama kemudian angkot tua yang menuju terminal datang. Dwi naik tanpa menoleh lagi. Sementara Asep hanya berdiri memandangi kendaraan itu menjauh, perlahan membawa perempuan yang paling ia cintai pergi meninggalkan desa. Dan tanpa disadari siapapun, itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidup Dwi. Kota besar ternyata jauh berbeda dari bayangan Dwi. Gedung-gedung tinggi memang menjulang megah. Lampu kota memang terlihat indah di malam hari. Tetapi kerasnya kehidupan juga terasa begitu nyata. Hari-hari pertama, Dwi tinggal di kamar kontrakan kecil bersama teman lamanya bernama Mira, perempuan desa yang lebih dulu bekerja di kota. Kamar itu sempit, panas, dan berada di gang padat yang penuh dengan suara bising kendaraan. "Aku kira hidup di kota itu enak," gumam Dwi suatu malam. Mira hanya tertawa kecil. "Semua orang mikir gitu pas pertama datang." Awalnya, Dwi bekerja di warung makan kecil dekat terminal. Gajinya tidak besar, bahkan nyaris hanya cukup untuk makan dan bayar kontrakan. Setiap hari ia harus bangun pagi, mencuci piring, melayani pelanggan, dan pulang dalam keadaan lelah. Namun yang paling menyiksa bagi Dwi adalah ia merasa hidupnya tidak berkembang. Ia masih miskin dan Dwi sangat membenci itu. Suatu malam, saat sedang bermain ponsel di kamar kontrakan, Mira tiba-tiba berkata, "Kalau kamu mau cepat dapat uang, ada kerjaan lain." Dwi menoleh penasaran. "Kerjaan apa?" Mira pun hanya tersenyum tipis.
temenin tamu di klub malam. Dwi langsung mengkernyit. Aku nggak mau kerja aneh-aneh. Bukan begitu. Kamu cuma nemenin ngobrol, nyanyi, minum. Tipsnya gede loh. Dwi hanya mendiam. Dalam pikirannya langsung terbayang uang. Banyak uang. Mira kemudian menunjukkan isi rekeningnya. Dwi terkejut melihat jumlahnya. Itu hasil kerja di klub. Mira mengangguk santai. Sebulan bisa lebih besar daripada kerja di warung setahun. Malam itu Dwi tidak bisa tidur. Ucapan Mira terus terngiang di kepalanya. Dan akhirnya godaan itu berhasil mengalahkan rasa takutnya. Malam pertama Dwi masuk klub membuat jantungnya berdebar. Lampu warna-warni memenuhi ruangan. Musik berdantung keras. Asap rokok bercampur aroma parfum mahal memenuhi udara. Perempuan-perempuan berpakaian seksi berjalan sambil tertawa bersama pria-pria berduit. Awalnya Dwi merasa asing. Tetapi semua berubah ketika ia menerima uang tips pertamanya. Dan satu malam, uang ia dapat bahkan lebih besar dari gaji seminggu di warung makan. Sejak saat itu, Dwi mulai terbiasa dengan dunia malam. Ia belajar berdandan, belajar berbicara manis, belajar menarik perhatian lelaki kaya. Ia mulai menikmati kehidupan malam, belanja pakaian mahal, makan di kafe mewah, menggunakan foto-foto glamor di media sosial. Setiap melihat komentar teman-teman desanya yang iri, Dwi merasa bangga. Dalam pikirannya, ia merasa sudah berhasil keluar dari kemiskinan. Padahal tanpa ia sadari, ia sedang berjalan semakin jauh dari dirinya sendiri. Suatu malam, klub tempat Dwi bekerja kedatangan seorang pria muda yang langsung menarik perhatian banyak perempuan. Pria itu tinggi, tampan, berpakaian mahal, namanya Agung. Ia datang bersama teman-temannya sambil tertawa keras. Manajer klub bahkan langsung menyambutnya dengan hormat. Anak orang kaya, bisik Mira pada Dwi. Langganan sini. Mata Dwi langsung tertarik. Sepanjang malam, Agung beberapa kali memperhatikan Dwi. Sampai akhirnya lelaki itu menghampiri. Baru kerja di sini. Dwi mengangguk kecil. Agung pun tersenyum tipis. Kamu beda dari yang lain ya. Kalimat sederhana itu langsung membuat wajah Dwi memerah. Malam itu mereka mengobrol cukup lama. Agung pandai berbicara, humoris, dan membuat Dwi merasa spesial. Sejak malam itu, Agung mulai sering datang hanya untuk menemui Dwi. Kadang membawakan hadiah mahal, kadang mengajak makan di restoran mewah. Dwi yang selama ini haus perhatian dan kemewahan perlahan jatuh hati. Baginya, Agung adalah representasi kehidupan impian yang selama ini ia cari. Tidak seperti Asep yang hanya seorang kurir desa. Bersama Agung, Dwi merasa hidupnya naik derajat. Hari-hari Dwi berubah semakin glamor. Agung bahkan menyewakan apartemen kecil untuknya agar tidak perlu tinggal di kontrakan sempit lagi. Saat pertama kali masuk apartemen itu, Dwi hampir menangis bahagia. Kasur empuk, AC dingin, pemandangan lampu kota dari jendela. Semua terasa seperti mimpi. Agung memeluk Dwi dari belakang sambil tersenyum. Kamu cantik kalau bahagia. Dan untuk pertama kalinya, Dwi merasa dicintai oleh lelaki yang menurutnya pantas. Mereka mulai menjalani hubungan yang semakin dekat. Agung sering mengajak Dwi ke klub, hotel, kafe mahal, bahkan liburan singkat ke luar kota. Dwi benar-benar tenggelam dalam dunia baru itu. Ia lupa desa, lupa ibunya, bahkan lupa pada Asep yang dulu selalu tulus membantunya. Hingga suatu malam ketika sedang membuka media sosial, Dwi melihat status Asep. Foto lelaki itu sedang kehujanan mengantar paket. Bajunya basah, motornya penuh lumpur. Dwi tersenyum kecil meremehkan. Hah, untung aku gak jadi sama dia. Baginya, hidup bersama Asep hanya akan membuatnya sengsara. Padahal saat itu, lelaki sederhana itu masih sering diam-diam menanyakan kabar Dwi kepada ibunya di desa.
Hubungan Dwi dan Agung berjalan semakin jauh. Agung sering menginap di apartemen, dan Dwi yang sudah terlalu mabuk oleh cinta dan kemewahan akhirnya menyerahkan segalanya pada lelaki itu. Hari-hari berlalu begitu cepat, sampai suatu pagi Dwi merasa tubuhnya aneh, mual, pusing, dan terlambat datang bulan. Awalnya ia mencoba berpikir positif, tetapi setelah membeli alat tes kehamilan diam-diam, tangan Dwi pun langsung gemetar. Ya, dua garis merah muncul dengan sangat jelas. Dwi hamil. Dunia terasa berhenti sesaat. Ia terduduk lemas di lantai kamar mandi sambil memegang alat tes itu. Pikirannya sangat kacau. Namun, di tengah kepanikan itu, ia masih percaya Agung akan bertanggung jawab. Bukankah lelaki itu mencintainya? Bukankah selama ini Agung selalu mengatakan ingin hidup bersama? Dengan penuh harap, malam itu Dwi menghubungi Agung di sebuah kafe mewah. "Aku hamil." Kalimat itu langsung membuat wajah Agung berubah. Lelaki itu terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil penuh tekanan. "Kamu serius?" Dwi hanya mengangguk pelan. Namun respon Agung benar-benar di luar bayangannya. "Aku belum siap punya anak." Jantung Dwi pun mulai berdebar tidak tenang. "Tapi ini anak kita." Agung mengusap wajahnya kasar. "Jangan mulai drama ya. Aku masih muda. Aku gak mau hidupku hancur gara-gara beginian." Mata Dwi mulai berkaca-kaca. "Kamu mau ninggalin aku?" Agung berdiri sambil mengambil dompetnya. "Kita pikirin nanti." Namun sejak malam itu Agung mulai berubah. Pesan Dwi jarang dibalas. Telepon jarang diangkat. Dan beberapa hari kemudian Agung menghilang. Nomornya tidak aktif, apartemennya kosong, teman-temannya bahkan mengaku tidak tahu keberadaannya. Saat itulah Dwi sadar, lelaki yang selama ini ia banggakan ternyata hanya datang untuk bersenang-senang. Dan kini saat ia hancur, Dwi benar-benar sendirian. Baik sobat pendengar, demikian cerita dari bab 2. Pesan moral dari bab kedua ini adalah tidak semua kemewahan membawa kebahagiaan. Kadang sesuatu yang terlihat indah justru menyimpan kehancuran di belakangnya. Dan seringkali kita baru menyadarinya ketulusan seseorang setelah hati kita dihancurkan oleh orang yang salah. Dan kita lanjut di bab berikutnya. Bab 3. Pulang membawa aib. Hujan turun deras malam itu ketika Dwi duduk sendirian di dalam apartemen yang kini terasa begitu dingin dan asing. Lampu kamar hanya menyala redup. Di atas meja masih ada segelas bekas minuman dan beberapa makanan yang tidak tersentuh sejak pagi. Matanya sembab. Sudah hampir 2 minggu aku menghilang tanpa kabar. Nomornya tidak aktif, media sosialnya menghilang, bahkan teman-teman klub yang biasanya selalu bersamanya mendadak seperti tidak mengenalnya. Dwi benar-benar ditinggalkan, tangannya gemetar saat memegang hasil tes kehamilan yang masih ia simpan di laci. 2 garis merah itu seolah menjadi pengingat bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota, Dwi merasa sangat takut. Takut menghadapi masa depan, takut membesarkan anak sendirian, dan takut pulang ke desa dalam keadaan seperti ini. Tetapi ia juga sadar, ia tidak punya siapa-siapa lagi di kota. Tabungannya pun mulai habis. Pekerjaannya di klub malam pun berantakan karena kondisi tubuhnya semakin lemah. Mual setiap pagi membuatnya sulit bekerja. Manajer klub pun bahkan mulai kesal karena Dwi sering izin. "Kalau nggak sanggup kerja, ya jangan nyusahin dong," bentak lelaki itu suatu malam. Dwi hanya menunduk diam. Dulu ia begitu bangga dengan kehidupan malam itu. Tetapi sekarang semuanya terasa sangat menjijikan. Lampu klub yang dulu terlihat indah kini merasa menyilaukan mata. Musik keras membuat kepalanya pusing, tawa orang-orang terdengar palsu, dan di tengah keramaian itu, Dwi merasa paling sendirian. Beberapa hari kemudian, Dwi akhirnya mengambil keputusan besar.
Ia akan pulang ke desa. Malam sebelum pulang, Dwi duduk di pinggir ranjang sambil menemani koper kecilnya. Tidak hanya barang yang tersisa, beberapa pakaian, sedikit uang dan luka yang terlalu besar untuk dijelaskan. Dulu ia pergi dari desa dengan penuh mimpi dan kesombongan. Sekarang ia pulang membawa kehancuran. Saat bus malam mulai meninggalkan kota, Dwi hanya dia memandangi lampu-lampu jalan dari jendela. Air matanya jatuh perlahan. Dalam benaknya tiba-tiba teringat wajah Asep, lelaki sederhana yang dulu pernah berkata, "Kalau nanti kamu susah, kabarin aku ya." Tapi saat itu Dwi terlalu sombong untuk mendengarkan. Ia lebih memilih lelaki kaya yang akhirnya menghancurkan hidupnya. Perjalanan menuju desa terasa begitu panjang. Setiap kilometer seolah mengait sisa kesombongan dalam diri Dwi. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyesali banyak hal. Pagi hari bus akhirnya sampai di terminal kecil dekat desanya. Udara kampung terasa begitu berbeda dibanding kota. Dingin, tenang, dan sederhana. Namun bukannya merasa nyaman, justru Dwi merasa berdebar ketakutan. Ia takut bertemu warga desa, takut melihat tatapan orang-orang. Dengan langkah pelan, Dwi mulai jalan menuju rumah. Perutnya yang mulai membesar membuatnya langkahnya terasa berat. Beberapa warga yang melihat pun langsung berbisik. Itu Dwi ya? Iya, katanya kerja di kota. Loh, kok perutnya begitu? Bisikan itu menusuk hati Dwi seperti jarum. Ia menunduk semakin dalam. Ketika sampai di depan rumah, Dwi melihat ibunya sedang duduk di teras sambil membersihkan sayuran. Perempuan tua itu tampak terkejut melihat kepulangan anaknya. Dwi? Namun beberapa detik kemudian wajah ibunya berubah saat matanya melihat perut Dwi. Sayuran di tangan perempuan tua itu pun jatuh ke lantai. Kamu hamil? Dwi pun langsung menangis. Ibu. Ibunya berdiri dengan tubuh gemetar. Mana lelaki yang ngelakuin ini? Dwi hanya diam sambil menangis semakin keras. Dan saat itulah ibunya mulai sadar. Dwi pulang sendirian, tanpa suami, tanpa lelaki yang bertanggung jawab. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Dwi. Perempuan itu menangis histeris. Kamu bikin malu keluarga kita, Wi. Dwi tersungkur sambil memegangi pipinya. Tetangga mulai berdatangan karena mendengar keributan. Dan sejak hari itu, nama Dwi menjadi bahan perbincangan satu kampung. Hari-hari setelah kepulangan Dwi terasa sangat menyiksa. Ia jarang keluar rumah. Setiap kali mendengar suara ibu-ibu bergosip di depan rumah, dadanya terasa sesak. Makanya jangan sok hidup mewah. Kasihan ya ibunya. Dulu sombong banget, sekarang pulang bawa malu. Kalimat-kalimat itu membuat Dwi semakin hancur. Bahkan ibunya sendiri berubah dingin kepadanya. Meski tetap memberinya makan, perempuan tua itu jarang bicara. Kecewaan jelas di wajah ibunya membuat Dwi merasa bersalah setiap hari. Suatu sore, Dwi duduk sendirian di belakang rumah sambil menangis pelan. Tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat. Dwi menoleh dan seketika tubuhnya membeku. Asep berdiri di sana. Masih dengan wajah sederhana yang sama, masih dengan tatapan tulus yang dulu sering ia abaikan. Beberapa detik mereka saling diam. Asep memperhatikan wajah Dwi yang kini jauh berbeda. Tidak ada lagi kesombongan seperti dulu, yang ada hanya perempuan rapuh yang sedang hancur. Aku baru tahu kamu pulang, ucap Asep pelan. Dwi langsung menunduk malu. Ia bahkan tidak berani menatap wajah lelaki itu, karena ia sadar dulu dialah yang paling sering merendahkan Asep. Aku cuma mau lihat keadaan kamu, lanjut Asep. Dwi menggigit bibirnya menahan tangis. Aku pasti kelihatan hina ya sekarang.
Asep menggeleng cepat. Jangan ngomong begitu. Dwi tertawa pahit. Semua orang di kampung ngomongin aku. Aku malu, Sep. Untuk beberapa detik, Asep terdiam. Lalu perlahan ia duduk samping Dwi. Aku tahu kamu banyak salah, tapi semua orang juga pernah salah. Kalimat sederhana itu membuat air mata Dwi jatuh semakin deras. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berbicara lembut kepadanya seperti ini. Aku nyesal, bisik Dwi lirih. Asep memandang sawah di depan mereka. Kadang hidup memang ngajarin kita dengan cara yang sakit. Sejak hari itu, Asep mulai sering datang membantu Dwi lagi. Ia mengantarkan makanan, membelikan vitamin untuk kehamilan Dwi, bahkan membantu ibunya memperbaiki bakar rumah. Warga desa mulai heran melihat Asep masih peduli pada Dwi. Padahal semua orang tahu bagaimana Dwi dulu menghina lelaki itu. Suatu malam di warung kopi, beberapa pria desa bahkan mengejek Asep. Banyak perempuan lain, Sep. Ngapain sih masih ngurusin Dwi? Tetapi Asep hanya tersenyum kecil. Karena baginya cinta itu tidak mudah untuk hilang. Kondisi Dwi semakin berat ketika usia kandungannya memasuki bulan ke-7. Tubuhnya sering terasa lemas, ibunya pun mulai kewalahan. Dan pada akhirnya Asep mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang. Suatu sore ia datang ke rumah Dwi dengan wajah serius. Ibunya Dwi tampak bingung melihat kedatangannya. Ada apa, Sep? Asep menarik napas panjang. Saya mau ngomong serius. Dwi yang sedang duduk di ruang tengah langsung merasa jantungnya berdebar. Ia menatap Asep dan Asep menatap ibu Dwi dengan penuh rasa hormat. Kalau ibu izinin, saya mau nikahin Dwi. Ruangan langsung sunyi. Mata Dwi membesar tidak percaya. Ibunya bahkan sampai terdiam lama. Kamu serius? Tanya perempuan tua itu pelan. Asep mengangguk mantap. Saya tahu semua masa lalu Dwi. Saya tahu anak yang dikandung bukan anak saya. Tapi saya mau tanggung jawab dan bahagiain dia. Dwi langsung menangis. Ia tidak menyangka lelaki yang dulu ia hina setengah mati justru menjadi satu-satunya orang yang mau menerimanya dalam keadaan hancur ini. Aku gak pantas buat kamu, Sep, ucap Dwi sambil terisak. Namun Asep tersenyum kecil. Semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, Wi. Kalimat itu benar-benar menghancurkan benteng kesombongan dalam hati Dwi. Dan malam itu untuk pertama kalinya Dwi menangis bukan karena sakit hati, tetapi karena dia merasa dicintai dengan sangat tulus. Pernikahan mereka pun akhirnya dilakukan sederhana di rumah, tidak mewah dan tidak meriah, tetapi cukup untuk mengubah status Dwi yang selama ini menjadi bahan hinaan warga desa. Meski begitu, tetap banyak orang yang membicarakan mereka. Asep itu terlalu baik. Kalau jadi dia sih, mending cari perempuan lain. Namun Asep tidak pernah peduli. Baginya, kebahagiaan bukan tentang omongan orang lain. Beberapa bulan kemudian, Dwi melahirkan seorang bayi lelaki dengan selamat. Dan orang pertama yang menggendong bayi itu dengan penuh haru adalah Asep. Lelaki sederhana itu tersenyum sambil menatap wajah bayi kecil itu yang bahkan bukan darah dagingnya sendiri. Anaknya ganteng, bisiknya pelan. Dwi yang melihat itu langsung menitikkan air mata. Ia baru sadar, lelaki yang dulu ia anggap tidak berharga ternyata memiliki hati yang jauh lebih besar dibanding lelaki kaya manapun yang pernah ia kenal. Pesan moral yang bisa kita ambil dari bab ketiga ini adalah kesalahan masa lalu memang tidak bisa dihapus. Tetapi setiap manusia masih punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan cinta sejati bukan tentang siapa yang datang saat kita bahagia, melainkan siapa yang tetap bertahan saat hidup kita sedang sehancur-hancurnya. Karena orang yang benar-benar tulus tidak akan meninggalkan kita hanya karena masa lalu kita buruk dan kita
akan lanjut di bab berikutnya. Bab ke